Assalamualaikum, lanjut lagi Besti. Kalau di video sebelumnya yang ngobrolin soal Finner Core, kita lebih fokus ke urusan chat yang hasilnya seperti tampil di awal video tadi. Nah, kali ini kita tes dia untuk tembakin clear code. Nah, clear yang kita pilih saat ini Nikon 200 HS ini. Kenapa? Karena clear ini dia mampu untuk ditembakin dengan thinner sedikit. Ukuran sedikitnya seberapa? Kurang lebih main sekitar 5%, pokoknya di bawah 10%, atau bahkan di kondisi tertentu, di cuaca tertentu dia mampu untuk ditembakin tanpa pakai thinner sedikit pun. Nah, ini cocok buat kita tes uji performa spray gun untuk kita ngerti kira-kira seberapa buas, seberapa pinter, seberapa aduhai performa ini bocah. Nah, untuk kali ini thinner kita kasih kurang lebih 5-7% ya maksimal, diusahakan di bawah 10%. Nah, spray gun setting kita kasih mode full wide open. Kenapa sih selalu saja full wide open? Karena untuk kita ngerti performa sebenarnya dari satu spray gun itu ketika dia dikasih set model full wide open, pattern, pola dibuka pol, jarum dibuka pol, kemudian dikasih angin seberapa tinggi atau seberapa rendah menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan kebiasaan operatornya. Nah, kali ini karena kompresor cuman pakai 2 HP, kalau kita kasih angin sampai 2 bar jelas tekor. Seperti di video sebelumnya sudah kita obrolin, kalau si Finner Core HVLP ini minta angin dalam 1 menit 380 liter ketika dikasih setting full wide open dan main pressure 2 bar. Nah, untuk mensiasati kompresor kami yang hanya 2 HP yang dipakai untuk tes kali ini, meskipun tabung kompresornya hampir 300-an liter, tetap kalau dipakai untuk joget dengan durasi kurang lebih 3 menit ya, kompresor bakal tetap akan tekor. Jadi ini kita nembak clear code-nya itu pengennya pakai mode ala-ala one play attack, alias tidak pakai jeda dari lapis pertama dan berikutnya tanpa ada jeda yang relatif cukup panjang. Jadi tidak ada kesempatan untuk kompresor dia bernafas, ngisi tabung lagi hingga angin terkumpul lagi. Jadi tidak ada kesempatan tersebut. Karenanya kita mesti sadar diri, main pressure jangan ikut TDS, harus di bawahnya. Biar kalaupun ada tekor ndak banget yang akhirnya bisa bikin air ikut kesemprot. Nah, soal kenapa air ikut kesemprot ketika pressure drop, ketika angin tekor, kita obrolin di naik kesempatan ya. Ini obrolan kelas mahal. Mesti disandingin sama wedang plus gorengan plus dan lain sebagainya. Obrolan bakal cukup panjang kalau soal air ikut kesemprot. Nanti ya kita cariin kesempatan yang tepat. Nah, kali ini sekali lagi kita tes si Finner Core pakai mode full wide open dengan pressure di bawah 2 bar, hanya main sekitar 1,5an. Ketika diajak untuk joget nembakin clear code yang thinnernya sedikit, kira-kira dia apakah masih mampu? Nah, hasilnya ternyata di awal-awal kita tes semprot model istilahnya gitu grip code, ditembak sawur dulu di lapis pertama, ternyata ini bocah masih relatif kurang basah ya, khas HVLP. Jadi
hasil tembakannya rata-rata kalau HVLP yang kami jumpai, karena memang basic bawaan si HVLP anginnya dia boros, jadi high volume low pressure, volume anginnya tinggi, tekanannya rendah. Kenapa? Karena lubang di air cap dia ngowos. Soal ini kita bakal obrolin juga di next kesempatan ya. Yang jelas secara umum dari sekian brand HVLP yang kita cobain, karakternya relatif mirip, hampir semua sama, identik, yaitu tembakannya selalu saja tipis. Tidak terkecuali si Finercore yang HVLP ini, waktu kita coba untuk tembak model kabut dulu, hasil tembakannya relatif cukup kering. Karenanya coba di lapis kedua kita hajar panel langsung sebasah mungkin. Ternyata dari proses ini kita dapat hasil yang masih aja terlihat kurang kenyang. Kebetulan juga dari racikan clear coat yang sekitar 250-an mili yang kita bikin, atau mungkin 270-an mili ya yang kita bikin, setelah kita tembak model lapis pertama di kabut dan lapis kedua hajar basah, dia masih ada sisa. Karenanya kita tembakin lagi untuk bikin hasil semprotan tampil lebih kenyang. Nah, ternyata adukan sekian tadi masih mencukupi untuk pekerjaan yang seperti ini. Hasil tembakannya kalau boleh dibandingin dengan brand lain, misal si Finercore ini cenderung ada mirip-miripnya dengan HVLP punya Iwata. Dia masih enak untuk dipakai nembakin clear coat, masih ada basah-basahnya. Kalau dibandingin sama Sata, HVLP-nya Sata ini versi kami, dia itu cenderung lebih difokuskan untuk kebutuhan nembak cat. Jadi hasil tembakannya cenderung tipis, rata, dan terkesan kering. Jadi meskipun kita tembak basah gitu, hasil tembakan HVLP-nya Sata itu relatif kering, relatif tipis banget. Jadi kalau dipakai untuk nembak clear coat agak butuh kesabaran ya dibanding dengan yang RP. Nah, kalau yang HVLP-nya Finercore ini masih mirip-mirip kayak LPH-nya Iwata. Jadi kita pernah cobain LPH 101, LPH 400. Nah, hasil tembakannya cenderung lebih basah, meskipun dia tetap tipis. Hasil tembakannya tetap tipis tapi basah. Gimana ya jelasinnya? Bos pokoknya ngono kuwi lah. Aku mumet suwe-suwe besti. Jadi intinya kalau teman-teman misal penggemar HVLP mau ambil si Finercore ini, kalau pengen dipakai untuk ngecat dan nembakin clear sekaligus, versi kami masih enak-enak aja. Tapi dengan catatan kompresor jangan sampai 3 HP ke bawah. Idealnya tetap 5 HP plus. Kenapa? Karena di banyak skenario kita dituntut untuk main pressure itu sesuai TDS, sampai 2 bar atau bahkan 2,1, 2,3. Nah, kalau kompresornya tidak memenuhi syarat, kompresornya tekor untuk target kasih suplai 380 liter per menit, ini akan jadi persoalan. Jadi kita punya alat tidak bisa keluar performa optimalnya karena anginnya tekor. Nah, ini bakal jadi mumet. Jadi kalau misal ada yang pengen ngebet dengan si Finercore ini yang tipe HVLP, tetap sekali lagi kompresor idealnya 5 HP. Jadi kalau ngomong soal performa, ini versi kami yang kita jumpai di test drive untuk hajar panel bumper ini. Nah, kalau soal ergonomi dan lain sebagainya mungkin kita akan obrolin di next kesempatan ya. Kita cari lagi panel yang sekiranya layak dan enak untuk ngobrolin performa spray gun. Mungkin videonya bakal lebih panjang lagi.
Untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu. Ini impresi awal tentang Finercore yang HVLP. Kenapa kita cobain yang HVLP? Ya karena yang dipinjemin ini. Untuk yang non HVLP belum ada yang minjemin. Nanti kalau pas ada yang minjemin, ya kita bakal bikinin review. Kita bakal bisa bikin cerita-cerita gitu. Oke. Nah, soal performa kita suka. Kalau ngomong fair kita suka. Jadi buat nembak chat, buat nembak clear code, ini jadi istilahnya gitu, bisa jadi senjata hibrid, mirip-mirip LPH, mirip-mirip HVLP-nya Iwata. Beda dengan kalau misal HVLP-nya SATA, dia cenderung lebih fokus untuk nembakin chat. Tapi kalau dipaksa untuk nembakin clear code, apakah ndak enak? Misal pakai SATA, enak-enak aja. Cuman kalau yang biasa kenceng, biasa cepet-cepet, misal kayak yang kami biasa jalani, pakai HVLP-nya SATA untuk nembakin clear akan terasa lemot. Nah, kalau di Finercore tidak seberapa kita jumpai perasaan lemot. Sekian dulu gambaran yang bisa kami sajikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, sangat mungkin apa yang kami sampaikan masih banyak kurangnya ya Besti. Mohon koreksi, karena kami pun juga tetap harus terus belajar. Oke, semoga pada lancar berkah segala urusan, diberikan umur yang berkah dan manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.